Biar kami terus mengecap setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap aman, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap aman. Terpujilah Kau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Yes. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap aman, walau dunia semua kalau Yesus kami Tuhan, goyahkan
sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, satu-satunya Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau.
disembah, Yesus dipuji-puji di tempat ini Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Kemenangan telah diberikan, dosa-dosa dipatahkan.
ada banyak waktu, diamlah dan janganlah pekerjaan besar menunggu, ladang siap dijual. Tanggapkan segala beban dan dosa yang mereka berlari akan tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah rohmu, yes, bagi Kau Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Yes Lord, tak ada banyak waktu, kian bagi Kau Tuhan. Ladang siap dituai, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, oh bagi Kau Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Yeay. Oh, kemuliaan bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita ada di ibadah online di jam 7 pagi di minggu yang keempat di bulan September 2025. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang menyertai kita dan menyampaikan kita sampai pada hari ini sehingga kita bisa sama-sama beribadah di minggu pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan lebih jauh lagi, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan saja yang melimpah bagi setiap kami, bahkan selalu baru untuk kami nikmati setiap hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan pagi hari ini Bapa, terlebih dari semua yang sudah dipersiapkan, biar Engkau sendiri yang berbicara bagi setiap kami, karena kami mau belajar dari firman Tuhan, kami mau mengalami kebenaran firman Tuhan secara pribadi lepas pribadi Tuhan, dan biarlah kebenaran-Mu yang menuntun kami untuk kami menjalani setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami siapkan hati kami, telinga kami, dan tubuh jiwa roh kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini, di minggu yang keempat, kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana seharusnya saat kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Topik kita selama bulan September 2025 adalah Living as Citizens of Heaven. Bagaimana kita hidup sebagai warga kerajaan sorga. Sesuai dengan tempat rumah rohani di mana kita bernaung, yaitu Rock, Representative of Christ's Kingdom. Jadi bagaimana kita mewakili kerajaan sorga selama kita ada di bumi. Dan minggu keempat pada minggu ini kita mau sama-sama belajar bagaimana sikap kita, seharusnya kita pada saat kita menantikan dan berpengharapan menantikan kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Topik yang di minggu keempat adalah eagerly waiting for Christ's return. Eager, menunggu dengan eager. Eager itu adalah suatu sikap ya Bapak Ibu. Bagaimana sih waktu kita menantikan seseorang, menunggu sesuatu yang sudah kita nantikan sekian lama menjadi nyata. Apakah sikap menunggu kita adalah sikap yang
baik atau kita mempunyai antusiasme dan sikap yang penuh dengan damai sejahtera, ini adalah highlight dari bagaimana kita akan mempelajari semua yang Tuhan izinkan untuk kita belajar pada pagi hari ini. Eagerly waiting for Christ's return. Jadi apakah kita menantikan Tuhan dengan antusias? Apakah kita menantikan Tuhan dengan semangat? Dengan penuh sukacita? Karena kita tahu waktunya adalah kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang tahu. Kita sudah pernah melewati beberapa masa bahwa orang-orang mulai memprediksikan Bapak Ibu. Wah, Tuhan akan datang di kota A, kota B, pada tanggal A, tanggal B, jam sekian. Kita harus mempersiapkan A, B, C. Kita sudah pernah melewati beberapa fase berita-berita yang seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah ingat berita-berita yang sudah pernah ramai di sosial media pada beberapa waktu yang lalu. Tapi pagi hari ini kita, walaupun kita tidak tahu kapan waktunya, tapi kita mau sama-sama belajar bahwa kerajaan Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan datang seperti pencuri. Alkitab berkata demikian kan Bapak Ibu. Jadi bagaimana sikap kita? Kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan terdapat di Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Allah, Tuhan Allah Bapa dan juga Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah satu Bapak Ibu. Dan pagi hari ini kita mau memiliki sikap seperti yang tertulis di Titus 2 ayat 13 ini. Menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Versi bahasa Inggrisnya di New Living Translation berkata, while we look forward with hope to that wonderful day when the glory of our great God and Savior Jesus Christ will be revealed. Menurut saya secara pribadi, bagian firman Tuhan di versi New Living Translation ini menyatakan dengan sangat lugas Bapak Ibu. Kita look forward, kita menanti dengan penuh harap. Bagaimana kalau Bapak Ibu menantikan sesuatu yang Bapak Ibu sudah ingini sekian lama akan terwujud dan Bapak Ibu nantikan dengan penuh harap, wah saya nggak sabar lagi pada saat hal ini terjadi. Kita look forward kan Bapak Ibu. Oke, saya nantikan ya dengan penuh harapan that wonderful day when the glory of our great God and Savior. Hari yang bahagia itu, hari yang penuh dengan hari yang benar-benar baik waktu kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Jadi kita tahu setiap saat pada saat kemuliaan Tuhan dinyatakan adalah hari yang berbahagia, amin. Tapi kita look forward for this particular day. Kita menantikan satu hari yang khusus ini. Bagaimana kedatangan Tuhan kedua kali itu akan menjadi kejutan yang baik, akan menjadi penyataan yang baik bahwa itu sesuatu yang sudah kita nantikan sekian lama. Dan di dalam keadaan seperti apa kita akan bertemu dengan Tuhan, itu akan kita sama-sama jalani bersama ya untuk hari-hari ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita bilang look forward with hope, eagerly waiting, menanti dengan semangat menantikan Tuhan, saya mau kita sama-sama membawa pikiran kita sejenak untuk kita berpikir Bapak Ibu, untuk kita berumpama. Seumpama kita menantikan seseorang, Bapak Ibu pasti pernah lah menantikan kabar, menantikan kedatangan, menantikan kabar baik tentang seseorang. Oh dia akan datang nih pada hari H, hari A misalnya atau hari B. Pada saat sekian kita tahu nih, oh 1 bulan lagi dia mau datang, 2 bulan lagi dia mau datang. 1 bulan menjadi 3 minggu, 3 minggu menjadi 2 minggu, 2 minggu 1 minggu. Nah semakin dekat pada saat kita akan bertemu dengan seseorang, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Apa yang terjadi di dalam pikiran Bapak Ibu, di dalam hati Bapak Ibu, bahkan di fisik Bapak Ibu. Ada orang yang terlihat pada saat dia cemas menunggu, dia jalan bolak-balik kiri kanan gitu Bapak Ibu ya. Ada juga yang diam karena dia tahu, saya tahu pasti saya akan bertemu dengan orang ini. Gitu. Seumpama saya berpikir gini Bapak Ibu, seperti anak kecil yang lagi menunggu orang tuanya datang untuk menjemput dia dan dia menantikan di mana orang tuanya akan menjemput gitu kan. Jadi dia misalnya dikasih tahu, oke, papa atau mama akan jemput ya, tolong tunggu di sini.
titik A, titik B, titik C. Jangan ngapa-ngapain ya, harus begini, begini. Orang tuanya sudah memberitahu semua yang harus dikerjakan pada saat menunggu Bapak Ibu. Bagaimana jangan ngomong sama orang asing misalnya. Jangan jalan kemana-mana ya, nanti bisa mungkin ketabrak kendaraan gitu. Kita akan menunggu kan Bapak Ibu. Saya sebagai anak kecil saya akan menunggu. Oke, kata papa begini, kata mama begini. Begitu pula kalau kita bilang kita anak Tuhan. Kalau kita tahu, karena kita tahu Allah Bapa adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Kita sudah ditebus dan kita sudah dipersatukan oleh darah Tuhan. Dan minggu lalu kita belajar kan Bapak Ibu. Bagaimana kita hidup mewakili kerajaan sorga di muka bumi. Dan pada saat minggu ini kita belajar bagaimana kita menanti-nantikan, kita semangat menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah pada saat kita menunggu seseorang atau menantikan seseorang, apa yang terjadi di pikiran kita Bapak Ibu? Kita tahu secara manusiawi, secara alami dalam keterbatasan kita akan ada dua bagian dampak dari kita menantikan seseorang atau kita menanti penggenapan dari sesuatu hal akan terjadi Bapak Ibu. Kembali ke contoh tadi, anak kecil yang akan menunggu dijemput atau bertemu dengan orang tuanya. Positifnya seperti apa? Oh iya dia suka cita nih, oke saya nggak sabar menantikan orang tua saya akan menjemput gitu. Ada damai karena dia tahu dimanapun saya, bagaimanapun keadaan saya, orang tua saya akan mengambil saya, orang tua saya akan bertemu kembali dengan orang tua saya dan semua akan menjadi aman. Semua akan kembali seperti sedia kala. Ada pengharapan juga di situ Bapak Ibu. Oke, walaupun saya cemas sedikit saat ini, tapi saya tahu bahwa orang tua saya akan datang. Saya tahu orang tua saya akan datang dan menjemput saya dan saya akan bertemu dengan orang tua saya kembali. Nah, karena ada pengharapan tuh ada semangat Bapak Ibu. Jadi, pada saat kita semangat menantikan Tuhan, ada efek positif dari menunggu itu Bapak Ibu. Yang akhirnya membuat kita memiliki tindakan-tindakan atau kita bergerak dalam pola pikir yang sehat, pola pikir yang menuntun kita kepada setiap kebenaran. Tetapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, ada juga masa-masa di mana dampak yang sedikit kurang baik atau dampak negatif itu juga mungkin saja muncul. Betul Bapak Ibu? Seperti resah, kita cemas, kita uring-uringan atau kita gelisah. Lagu lama kan ada yang berkata resah dan gelisah menunggu di sana. Nah, apakah Bapak Ibu pernah merasa resah, pernah merasa cemas, pernah merasa uring-uringan, gelisah pada saat menunggu? Aduh kok nggak pasti sih ini orang A ini datang. Kok nggak pasti sih kapan sih datangnya? Semakin kita berpikir, semakin kita menaruh pikiran-pikiran itu kepada pola pikir yang membawa kita kepada kecemasan atau membawa kita kepada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, semakinlah dampak negatif itu muncul gitu Bapak Ibu. Apakah kecemasan itu akan membawa waktu kita untuk kita bertemu Tuhan lebih cepat? Mungkin juga tidak. Apakah kegelisahan kita, uring-uringan kita, atau rasa resah kita membawa kita untuk semakin baik atau menjadi semakin tidak baik gitu Bapak Ibu. Ini menjadi poin yang harus kita pikirkan secara bersama-sama. Hari-hari ini kita sudah semakin lihat banyak tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan akan semakin dekat Bapak Ibu. Nah, pada saat kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, apa yang terjadi di dalam diri Bapak Ibu masing-masing? Dalam diri saya secara pribadi, itu hanya Bapak Ibu dan Tuhan tentunya yang tahu. Tetapi dari firman Tuhan pada hari ini di Titus 2:13, kita mau memiliki pengharapan, kita mau memiliki semangat. Kita mau menantikan Tuhan dengan harapan yang jelas dan pasti bahwa Allah kita adalah Allah yang memenuhi janjinya dan menggenapi janjinya sesuai dengan waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, seperti yang saya sudah singgung di sebelumnya, di slide sebelumnya bahwa ada dampak yang mungkin muncul. Mungkin saja tidak selalu positif, mungkin saja yang negatif juga akan diakhiri dengan dampak yang positif Bapak Ibu ya. Awalnya kita resah tapi akhirnya kita semangat. Bisa juga sebaliknya. Awalnya kita berpengharapan, awalnya kita menanti dengan tenang, lama-lama kita uring-uringan Bapak Ibu. Nah, yang saya mau garis bawahi juga di sini adalah saat kita menantikan penggenapan janji Allah, saat kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali,
kita bertanggung jawab atas keadaan kita masing-masing. Amin. Seperti keadaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis pintar yang kita sudah baca, kita tahu ceritanya bagaimana Bapak Ibu. Kita bertanggung jawab atas persiapan kita bertanggung jawab atas emosi kita bertanggung jawab atas pikiran kita bertanggung jawab atas keputusan kita masing-masing. Apa yang akan kita lakukan pada hari-hari ini? Persiapan seperti apa yang kita sudah kerjakan? Karena kita tahu kehidupan kita sementara di sini, tapi yang abadi, yang akan seterusnya adalah kehidupan kita di dalam kekekalan bersama dengan Allah. Amin. Dan semua yang sudah kita kerjakan dalam emosi kita, dalam pikiran kita, keputusan kita akan bermuara, akan berujung kepada tindakan kita. Akan bagaimana kita menjalani kehidupan kita Bapak Ibu. Apakah kita begini-begini aja? Saya sudah melakukan kehidupan ini di dalam sekian tahun. Dan menurut saya yang sudah saya kerjakan ini sesuai kok dan aman saja. Jadi kita tidak melakukan sesuatu yang lebih baik lagi Bapak Ibu. Bukan mengejar lebih baik supaya kita masuk surga, tidak. Tapi bagaimana kita berpadanan kepada kebenaran yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi sekali lagi, kita mau bertanggung jawab atas keadaan kita masing-masing, amin. Karena kita tahu bahwa Tuhan berurusan dengan masing-masing pribadi kita. Kita tidak bisa menaruh kehidupan kita kepada orang lain untuk dia bertanggung jawab buat kehidupan kita, untuk keselamatan kita. Untuk bagaimana kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Pada pasangan kita, pada suami atau istri, atau kepada orang tua kita, atau siapapun pihak yang kita merasa, oh harusnya dia nih yang begini buat saya. Tidak bisa Bapak Ibu. Pagi hari ini saya mau katakan bahwa saya mau kita sama-sama ingat kembali bahwa ini adalah tanggung jawab kita pribadi. Pada saat kita berkomitmen untuk kita hidup di dalam Tuhan, untuk kita memberi diri kita di dalam Tuhan, kita bertanggung jawab untuk kita terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya kebenaran itu yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan kehidupan kita sendiri yang akan berpadanan atau tidak kepada firman Tuhan. Itu pun menjadi tanggung jawab untuk kita masing-masing, amin. Orang yang disebut dewasa adalah orang yang bisa bertanggung jawab, begitu Bapak Ibu. Dan sampai pada akhirnya Tuhan juga bisa bilang saat kita bertanggung jawab dalam kehidupan kita, waktu kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan bilang well done gitu kan. Hambaku yang baik, pekerjaan dan tanggung jawabmu sudah selesai di dunia. Itu karena kita melakukannya dengan tanggung jawab. Kita melakukannya di dalam pikiran, di dalam keputusan dan dalam tindakan yang tepat Bapak Ibu. Nah, seperti yang di slide sebelumnya, saya kembali kepada pertanyaan ini. Pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, dari dampak negatif, dampak positif, dan dari tanggung jawab yang sudah kita ambil dalam kehidupan kita, sikap hidup apa yang muncul dari diri kita? Apakah kita hidup semau kita? Apakah kita hidup menjaga sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Hidup taat, hidup dalam kerendahan hati, hidup mau terus memperbaiki dan mengevaluasi. Tuhan, kalau Tuhan ketemu yang tidak benar dalam diri saya mau terus memperbaiki kehidupan saya. Sikap hidup yang seperti apa yang muncul dari diri kita? Ini yang mau pagi hari ini kita sama-sama renungkan, mau sama-sama kita jawab, mau sama-sama kita refleksikan kembali Bapak Ibu. Apakah kita menantikan Tuhan dengan sikap hidup yang seharusnya atau tidak Bapak Ibu? Nah, kalau begitu apa artinya kita memiliki pengharapan dalam kita menantikan Kristus? Saat kita memiliki pengharapan berarti kita punya drive gitu. Kita punya faktor besar yang penting yang akan mendorong kita untuk terus hidup benar dalam Kristus. Amin. Karena faktornya bukan kita lagi kan Bapak Ibu. Waktu kita menyerahkan hidup kita untuk dipenuhi dalam Yesus, dalam Roh Kudus, firman Tuhan berkata hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku gitu. Waktu kita mengatakan itu Bapak Ibu, seharusnya itu menjadi trigger yang besar, itu menjadi dorongan yang besar untuk kita terus hidup dan benar dalam Kristus. Kita memiliki pengharapan untuk terus hidup dalam Kristus karena Kristus yang semakin besar. Beberapa hari ini pengajaran di gereja untuk kita rest, untuk kita berserah sama Tuhan, dan untuk kita sadari faktor penting adalah kita nggak mampu Bapak Ibu, tapi Roh Kudus yang mampukan. Kristus yang mampukan untuk kita hidup benar di dalam Dia, untuk kita terus hidup maksimal dan kita terus hidup di dalam kebenaran yang dapat kita pertanggungjawabkan dalam Kristus. Yang kedua, saat kita memiliki pengharapan,
tentu di dalam koridor Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, kita dimampukan untuk kita terus memiliki pengendalian diri, amin. Pengendalian diri untuk apa, Astrid? Untuk kita terus hidup dalam firman Tuhan tentu saja. Roh memang penurut tapi daging lemah. Semua perkataan itu kita tahu dan mungkin terdengar mudah saat kita bisa mengalahkan kelemahan-kelemahan kita. Tapi saat kita berjuang untuk mengalahkan kedagingan kita, disitulah harusnya kita berkata roh penurut, roh penurut. Ada roh kita yang hidup berpadan dengan roh Kristus yang akhirnya memampukan kita untuk kita terus memiliki pengendalian diri dalam firman Tuhan. Dan memiliki pengharapan di dalam Kristus untuk kita menantikan kedatangan Tuhan dan memastikan bahwa saat Kristus menyatakan diri yang kedua kali, kemenangan Kristus adalah kemenangan atas dunia ini juga. Kemenangan atas kelemahan-kelemahan kita, kemenangan atas perjuangan kita untuk kita hidup di dunia ini. Karena kita tahu kehidupan di dunia ini tidak semakin mudah Bapak Ibu. Saya pun tahu, dengan sadar saya tahu bahwa semakin hari kita semakin menantikan Tuhan dengan penuh harap, dengan semangat. Kalau Bapak Ibu tanya bagi saya secara pribadi, apakah saya excited atau tidak? Eagerly waiting atau tidak? Look forward with hope atau tidak? Jelas, saat pagi hari ini saya berkata bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, saya tidak sabar menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali Bapak Ibu. Saya dengan berani saya mengatakan dengan demikian karena saya tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah yang berdaulat di atas segalanya. Amin. Dan saya akan melihat betapa penggenapan janji Allah, penggenapan Tuhan dan penyataan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di atas segala yang kita alami hari-hari ini. Dan di sana, di saat itu kita akan melihat bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa berkarya di atas segalanya. Dan di saat itu kita tahu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Ada satu bagian firman Tuhan yang mengingatkan saya pada peristiwa yang penting ini Bapak Ibu. Di 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-14 Bapak Ibu. Perikop di bagian firman Tuhan ini berkata adalah hari Tuhan, judulnya hari Tuhan. Jadi kita akan bisa baca ulang-ulang saat kita mau mendapatkan pengajaran dan mau kita mendapatkan pengetahuan yang lebih lagi bagaimana hari Tuhan itu akan terjadi Bapak Ibu. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu boleh juga baca bersama-sama dengan saya. Dimulai dari ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat yang ke-11 berkata, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, janji Allah, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Amin. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya di dalam perdamaian dengan Dia. Firman Tuhan dengan sangat jelas Bapak Ibu ya, ada langit baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Tidak ada keraguan, tidak ada pikiran-pikiran yang di luar Tuhan, tapi akan ada hanya kebenaran. Dan ayat 10 berkata, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Apakah hidup kita hari-hari ini sudah siap Bapak Ibu? Tiba-tiba datang. Tidak akan tahu kapan, tapi tanda-tandanya sudah semakin jelas Bapak Ibu ya. Nah ayat 11 mengingatkan kita bersama-sama. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Suci dan saleh bukan hanya terlihat di perkataan kita Bapak Ibu, tetapi jauh berbicara kepada sikap hati kita. Bagaimana hati kita dan hidup kita di hadapan Tuhan secara pribadi.
apakah saleh, apakah sesuai dengan firman Tuhan. Apakah kita mau ditegur oleh firman Tuhan? Apakah kita setiap hari mau diubahkan oleh firman Tuhan? Apakah di dalam kesalahan kita untuk kita belajar untuk kita tidak melakukan lagi apa yang tidak Tuhan mau, Bapak Ibu. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi kita yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah, kita harus hidup berpadanan dengan apa yang kita nantikan gitu kan Bapak Ibu. Dan kita harus berusaha, seperti ayat 14 berkata kita harus berusaha supaya kita kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan. Kita tidak hidup untuk terlihat baik, terlihat suci di hadapan manusia saja. Tapi di hadapan manusia kita menjadi saksi, di hadapan manusia kita menjadi alat untuk Tuhan semakin terlihat. Kita membawa misi itu setiap hari dan di hadapan Tuhan kita membawa misi, kita mempunyai tugas dan tanggung jawab kita untuk kita kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela. Kalau begitu, apa yang kita akan bisa bawa pulang untuk kita menantikan Tuhan dan kita semangat terus menantikan kedatangannya kedua kali dan kita hidup sebagai warga kerajaan sorga. Yang pertama, kita menjadi milik Kristus. 1 Korintus 3 ayat 23 berkata, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Jadi saat kita menjadi milik Kristus, kita juga menjadi milik Allah. Amin Bapak Ibu. Yang pertama kita memberi diri untuk hidup menjadi milik Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam diri kita, sebagai juru selamat dalam diri kita. Dan kita hidup berkomitmen secara penuh bahwa sepenuh hidup kita mau ikut Tuhan, kita mau sangkal diri, kita mau pikul salib, dan kita mau setia mengikut Kristus. Itu dimulai dari komitmen dulu Bapak Ibu, bahwa kita mau menjadi milik Kristus. Yang kedua, setelah kita menjadi milik Kristus, kita hidup di dalam Kristus. Amin. Ini pun komitmen yang kita bikin secara pribadi. Yang harus menjadi tanda bahwa kita memiliki komitmen penuh di hadapan Tuhan. Bukan hanya kita memiliki identitas sebagai orang Kristen, KTP kita Kristen, tapi kita tidak memiliki hidup di dalam Kristus. Tidak begitu caranya Bapak Ibu. Kolose 2, 6-7 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi saat kita berkomitmen untuk hidup dalam Kristus, kita mau berakar, kita mau dibangun di atas Dia, dan kita mau bertambah teguh. Jangan hanya stop di kita mau hidup dalam Kristus saja, tapi kita mau deep dulu akarnya Bapak Ibu. Kenapa harus ada akar yang dalam dan kuat? Jadi saat ada banyak masalah, akarnya sudah kuat. Kita nggak gampang terombang-ambing oleh apa yang kita alami di luar sana. Setelah akar kuat, baru kita dapat bisa dibangun di atas Dia. Dan setelah kita dibangun di atas Dia, baru kita dapat bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, kepada kita masing-masing. Dan saat itu kita bisa bersyukur atas semua yang sudah kita bangun dalam Tuhan. Amin. Semua akan ada waktu, akan ada proses yang harus dilewati Bapak Ibu. Tetapi bukan tidak mungkin Bapak Ibu, karena kita percaya Tuhan memberi pertumbuhan dan ini menjadi komitmen kita dalam Tuhan supaya semakin cepat kita berkomitmen, semakin cepat kita mau bergerak dalam Tuhan, semakin cepat proses pertumbuhan kita dapat dimulai dalam Kristus. Yang ketiga, setelah kita hidup dalam Kristus, kita hidup di dalam kekudusan. Bagian sebelum ayat kunci kita di hari ini, Titus 2 ayat 11-12 berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi karena ada tujuan yang lebih besar, amin. Tujuan yang di luar kepentingan kita Bapak Ibu. Kefasikan dan keinginan duniawi berbicara apa yang dilihat mata, apa yang diinginkan oleh mata dan menjadi keinginan di dalam daging kita. Untuk memenuhi saya dan saya. Tidak ada tujuan lain kalau keinginan duniawi atau kefasikan. Menurut saya secara pribadi, keinginan duniawi dan kefasikan berarti untuk memenuhi keinginan daging kita Bapak Ibu. Apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Tidak selalu, bahkan kebanyakan tidak. Apakah kita marah-marah atau kita emosi di luar sana itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Nah,
Tuhan mau mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Semakin kita bisa belajar dan melatih diri kita untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, baru kita dapat berkata bahwa kita semakin mengejar keserupaan Kristus. Dan setelah itu baru kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah. Amin. Kenapa perpadanan semua 3 kata ini? Bijaksana berarti mempunyai keputusan yang berhikmat. Amin. Adil berarti kita mengambil keputusan dan melakukan kehidupan kita sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Ada keadilan di sana. Dan beribadah ada di sini karena setiap keputusan hidup kita, setiap kesaksian dan apa yang dilihat orang adalah bentuk ibadah yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu. Jadi berbicara kekudusan bukan hanya kita tidak hidup di dalam dosa, bukan hanya kita bisa menghindari dosa, tapi lebih dari itu. Semua yang fasik, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hati kita, yang terdalam sekalipun, kita berani untuk kita bawa itu di hadapan Tuhan. Kita mau tanggalkan itu dan kita mau meninggalkan keinginan duniawi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang keempat adalah hidup berjaga-jaga Bapak Ibu. Lukas 21 ayat 36 berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Firman Tuhan sudah ingatkan kita untuk kita terus berjaga-jaga. Untuk kita tidak bersantai-santai Bapak Ibu. Lawannya berjaga-jaga, lawannya waspada adalah kita lengah kan. Kita abai, kita kita tidak melihat sekeliling kita tidak melihat apa yang tanda-tanda yang sudah semakin nyata ini Bapak Ibu. Jadi di Lukas sudah berkata kepada kita semua untuk kita berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Berjaga-jaga baik, tapi lebih baik lagi supaya saat kita sambil berdoa agar kekuatan itu nyata Bapak Ibu. Kekuatan yang dari Tuhan itu nyata untuk kita semakin menyadari bagaimana hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin mendekati hari Tuhan datang yang kedua kali. Jadi 4 poin ini adalah 4 poin yang harus kita bawa bersama-sama pagi hari ini Bapak Ibu. Saat kita semakin semangat menantikan kedatangan Tuhan, kita mau memberi diri menjadi milik Kristus, kita mau terus hidup dalam Kristus, kita mau hidup dalam kekudusan, dan yang terakhir, saat kita hidup dalam Kristus, kita sudah hidup dalam kekudusan, kita mau pastikan bahwa kita di dalam mode waspada, mode berjaga-jaga, modenya standby. Bagaimana kalau modenya standby? Berarti kita siap bergerak kapan saja, siap mempertanggungjawabkan kehidupan kita, siap untuk kita menghadapi segala kesulitan yang mungkin datang hari-hari ini. Dan untuk semuanya itu seperti di 2 Petrus 3 tadi berkata, didapati tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya di dalam perdamaian dengan Dia. Pagi hari ini mari kita semangat menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Semangat dengan penuh pengharapan, dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal yang di dalam Yesus. Dan semangat menjaga hidup kita dengan firman Tuhan. Dengan hati yang rendah hati dan taat untuk terus setia menantikan Tuhan dengan benar. Dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu Bapak Ibu. Bahkan terus menerus berusaha untuk hidup tidak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur Bapak buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat reminder yang baik buat masing-masing kami. Untuk kami terus belajar menantikan Tuhan dengan semangat Bapak. Dengan fakta bahwa kami tahu bahwa hari Tuhan semakin mendekat. Tidak ada satupun yang tahu kapan Tuhan Yesus. Tapi satu yang kami tahu, kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Bahkan kebenaran Tuhan yang sempurna akan dinyatakan dan kami akan melihat bahwa kehendak-Mu dinyatakan di muka bumi ini sesuai dengan apa yang terjadi di sorga. Terpujilah nama Tuhan, Engkau yang memeteraikan firman-Mu bagi setiap kami pagi ini Tuhan Yesus dalam hati kami, dalam pikiran kami. Bahkan kami mau melangkah di dalam hari-hari kami dengan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.